Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat petani dimanapun berada? Kembali berjumpa dengan saya di channel Agrotetris Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut, pada kesempatan kali ini saya lagi berada di kebun cabai yang dari awal sampai sekarang ini menggunakan atau sudah aplikasi rekomendasi pemupukan dari saya. Dan ini alhamdulillah tumbuh tanamannya tinggi, dan ini sudah pemupukannya itu sudah ada pengecoran, pemupukan suap, dan pakai juga namanya biostimulan. Nah, nanti sesudah ini kita akan keliling-keliling melihat real bagaimana aplikasi pupuk yang sudah saya berikan dari awal sampai di fase generatif ini. Dan tanaman ini sahabat tani sudah panen ke-6 kali dan mantap. Oke, kita lanjut melihat perkembangannya ya. Nah, ini perkembangannya yang sudah baru metik 6 kali. Alhamdulillah hingga saat ini tanaman masih bagus walaupun di musim penghujan. Nah, kita lihat bapaknya lagi berjalan nih. Baik, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Yang sudah subscribe terima kasih, teman-teman luar biasa. Jangan lupa share juga ke teman-teman lainnya. Oke, teman-teman, cabai ini tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara pengendalian untuk mencegah supaya tidak busuk buah pada musim penghujan, supaya hasilnya itu optimal. Karena di musim penghujan ini agak gampang-gampang susah. Ada beberapa cara untuk dipraktekin ini untuk semua tanaman, terutama tanaman hortikultura. Tanaman pada musim penghujan itu banyak sekali kendala-kendalanya. Yang pertama itu adalah yang kita harus ketahui adalah pH tanah. pH tanah karena di musim hujan deras berarti akan mengalami penurunan pH. Apa efeknya? Serapan atau nutrisi asupan hara akan terganggu atau tidak optimal. Nah, balik lagi dengan pH. pH tanah yang ideal untuk tanaman baik itu cabai maupun tanaman yang lainnya itu adalah 6,2. Artinya kenapa? Untuk menjaga supaya pH kita di ring 6,2 kita gunakan kaftan atau dolomit supaya pH kita itu bagus dan stabil. Karena kenapa? Di musim penghujan kalau pH kita asam atau turun di ring 4,5 itu cenderung tanaman cabai itu banyak yang namanya layu fusarium, kemudian nanti busuk batang atau busuk sedahan itu. Jadi yang paling banyak itu adalah namanya penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, mengenai penyakit jamurnya adalah adanya namanya patogen karena apa? Kelembapan udara yang tinggi sehingga jamur akan berkembang biak sangat cepat, dan ini akan repot kalau kita tidak pakai namanya pestisida yang tepat. Nah, pestisida yang tepat itu untuk di fase vegetatif, kemudian ada fase generatif. Ini sedikit saya jelaskan. Kalau untuk fase vegetatif kita boleh gunakan namanya propinep, tambahan kojeb, serta ditambahkan namanya
kalau untuk cabai azostrobin dengan difluconazole. Nah, fungsi dari mancozeb itu untuk mencegah namanya jamur supaya tidak berkembang dan tanaman cabai itu akan tumbuh sempurna. Selain itu, karena di musim penghujan ya kita lihat tanaman cabai ini hijau daunnya, kemudian buahnya itu juga seragam dikarenakan yang kita butuhkan ada klorofil. Klorofil itu hijau daun. Nah, supaya apa? Intensitas cahaya matahari yang kurang karena seringnya hujan, berarti klorofil ini kerjanya terhambat, tidak terlalu maksimal untuk proses fotosintesis. Dan ini otomatis kalau hujan terus ini akan rusak. Kita perlu apa? Nah, sahabat petani Indonesia, bahwa magnesium yang kita gunakan, kalau kemarin kita membahas yang sudah digunakan di fase 2 minggu yang lalu, pemupukannya itu NPK Grower, Karate Plus Boroni, dan subur kali butir. Di mana subur kali butir itu mengandung magnesium, sulfur, dan kalium. Nah, untuk aplikasi magnesium itu kita boleh gunakan namanya MagS dan kita tambahkan dengan kali nitra. Nah, pada fase vegetatif ini karena MagS dan kali nitra, contohnya kali nitra itu kalau sahabat petani takut menggunakan kali nitra masih ada nitrogennya, boleh kita gantikan namanya Merauke SOP. Nah, Merauke SOP ini supaya kalau di musim penghujan kalium yang tinggi itu bisa menambah bobot dan berat di panen cabai. Kemudian bobot cabai ini bisa bertambah kalau kita berikan pada musim penghujan itu adalah kalium K2SO4 atau Merauke SOP. Nah, kita lihat ini sahabat petani seluruh Indonesia. Kita membahasnya ya sambil berjalan, sambil saya melihat tanaman cabai ini yang alhamdulillah dari awal sampai sekarang saya dampingin, dan harganya sekarang tuh di bulan ini sangat-sangat bagus. Kalau khususnya di dataran tinggi Alahan Panjang Sumatera Barat tuh sudah lebih dari 40.000 per kilo. Nah, kita lihat ya. Ini tanaman cabai musim penghujan, tapi daun kemudian buah alhamdulillah sangat optimal atau sangat bagus. Nah, ini kita lihat ya. Nah, mengenai magnesium, MagS ini saya sarankan dari fase vegetatif sampai generatif ini menggunakan terus. Dosis penggunaan MagS itu boleh 2 gram per liter air, atau dengan 20 liter air itu saya rekomendasikan 3-4 sendok. Boleh dicampurkan dengan Merauke MKP, Vitoflex, dan pestisida yang biasa sahabat petani gunakan. Nah, ada kemarin subscriber bertanya, musim penghujan ini pestisidanya apa-apa aja yang digunakan? Ya, sekarang ini yang saya rekomendasikan untuk di fase generatif ini yang sudah panen 6 kali ini, saya bahan aktif mancozeb ditambah namanya azostrobin dengan klorotalonil, supaya adanya sistemik azostrobin dan kontak kuatnya itu ada klorotalonil dan mancozeb, itu mencegah namanya jamur patogen atau jamur yang kalau di tanaman lainnya itu Phytophthora ya. Kalau di tanaman cabai itu adanya mata kodok di daun-daun. Nah, itu gejala namanya Phytophthora. Dosisnya sesuai yang dipakai dengan rekomendasi yang sahabat petani sering gunakan ya. Kalau saya menggunakan mancozeb ini pada musim penghujan, mancozeb saya gunakan 3 sendok, kemudian azostrobin dan klorotalolinnya itu 2 sendok.
ditambahkan dengan namanya Max itu 3-4 sendok dan Merauke SOP-nya itu 2 sendok. Sehingga tanaman ini di musim penghujan pertumbuhannya tetap maksimal dan buah cabenya juga lebat sekali. Nanti kita lihat ada yang panen. Jadi cabai ini khusus dataran tinggi alhamdulillah tinggi dan seragam. Nah, boleh kita lihat ya. Nah, ini sahabat. Kita pelan-pelan. Nah, terkadang di musim penghujan itu banyak daunnya itu sudah menguning. Tetapi ini alhamdulillah karena kecukupan dari nutrisi yang berimbang, makanya alhamdulillah tanamannya sampai buah pucuk seperti ini pun seragam. Nah, ya kita lihat ya. Nah, saya ulang lagi, jangan lupa subscribe channel Agrotetris Indonesia supaya bisa menjadi motivasi saya untuk membuat video-video edukasi untuk sahabat-sahabat petani, khususnya petani untuk dataran tinggi. Nah, di musim penghujan ini ya khususnya di wilayah saya sekarang tuh komoditi cabai ini lagi alhamdulillah harganya melambung tinggi. Tetapi untuk komoditi yang lagi murah itu adalah bawang merah. Jadi bawang merah sekarang tuh lagi harganya lagi murah banget. Nah, ya kita lihat terus. Nah, jadi karena ya saya sarankan untuk sahabat petani khususnya tani cabai bahwa magnesium Max S dan kalau dia di fasenya sudah generatif seperti ini, Max S, Kalinitra atau Merauke SOP itu aplikasikan saja. Selain dia menambah zat klorofil penghijauan, untuk bobot itu kita dapat. Jadi ini si Akang, halo Kang. Nah, ini Akang lagi yang sering panen. Nah, tinggi Kang ya. Wah, tinggi. Keren. Nah, ini si Akang yang sering panen cabai ini. Nah, tinggi sekali dan buahnya juga seragam. Oke Kang ya. Ketawa. Oke Kang, mantap NPK growernya ya Kang ya. NPK grower mantap. Nah, mantap ya Kang ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari video sebelumnya, karena ini rekomendasi dari awal yang saya sudah buatkan rekomendasinya dari pupuk dasar menggunakan SS, Amapos Merauke, NPK Mutiara, Kron Kali, dan pengecornya 3 kali. Nah, ini di musim penghujan alhamdulillah biasanya banyak yang itu, tapi satu tadi ketemu itu dikarenakan mungkin pas penyemprotannya tidak kena sehingga dia ada yang namanya kena seperti, tapi dia tidak tidak kena lalat buah ya. Nah, itu seperti kena kurang penyemprotan. Nah, ini si Akang karena jalan lagi sini. Nah, saya suruh. Ini cabenya tinggi ya. Nah, ini. Nah, oke. Kemudian warnanya juga cabenya ini merah mengkilap karena adanya kalium yang bebas klor, yaitu kalium K2SO4 yang ada di Merauke SOP dan Max S. Jadi Max S, magnesium sulfur, kalium sulfat dan kalium sulfur ini akan menambah bobot dan
daun tanaman akan menjadi hijau pekat. Oke, sampai di sini dulu ya sahabat. Nanti kita berdiskusi lagi di episode atau video selanjutnya ya. Oke. Nah, setelah kita tadi keliling-keliling melihat real dari aplikasi penggunaan atau rekomendasi pemupukan dari pupuk yang berkualitas dari Merauke Tetap Jaya. Nah, jadi kita sudah melihat untuk teman-teman khususnya petani cabai merah Indonesia, jangan lupa like dan subscribe channel Agrotetris Indonesia. Semoga video ini bisa menjadi atau bermanfaat bagi sahabat petani Indonesia ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.